20 Kak. Oke, dari 6 kali 3 tambah 2. 6 kali 3 18 tambah 2 20. Jawabannya A. Kita next ke soal berikutnya. Yang sesuai dengan ini ya, kayak dipilih-pilih dulu yang ada di kisi-kisi TKA-nya. Yang paling mendekati gitu itunya. Nah, ini nih. Bangun datar. Coba kalian ketebak gak? Soal ini nggak menghitung. Tugas kalian hanya mempartisi. Ya, tidak ada perhitungan. Tugas kalian hanya mempartisi. Partisi ya, mempartisi membagi-bagi lah intinya mah. Kita coba cek ya, kenapa jawaban kalian sampai bisa beda-beda. Kayak dibagi dari sini, bikin garis ke sini. Kayak dibagi lagi dari sini, bikin garis ke sini. Sebenarnya udah boleh segitu juga, tapi biar enak nggak pecahan. Tadi kayaknya Aulia pakainya yang segitiga besar ya Aulia ya. Jadi pakainya yang itu. Nah, Kak Herdi pakai yang lebih kecil lagi segitiga-segitiganya Aulia. Nah, udah sama semua ya segitiganya? Oke, perbandingan antara diarsir dengan tidak diarsir. Yang diarsir ada berapa? Satu, dua, tiga. Berarti 3 per. Yang tidak diarsir seluruhnya yang atas nih satu 2 3 4 5 6, yang bawah juga 6, berarti total 12. Sederhanakan 1/4, jawabannya A. Gimana? Paham? Herdi pakainya segitiga-segitiga siku-siku yang kecil-kecil itu. Aman ya ini? Kayaknya aman ya ini mah. Soalnya langsung jadi ini. Jadi segitiga-segitiganya. Oke, next nih lanjut. Kita ke barisan dan deret. Nah, barisan dan deret ada nih di kisi-kisinya. Coba masih pada ingat gak nih materinya? Pada deret geometri diketahui U2-nya, kemudian ditanya jumlah 4 suku pertama. Kayak dia ngasih modal kalian rumus deret geometrinya. Kalau misalkan deret geometri ya, barisan dan deret geometri, ini mengulang kembali ya, tapi kayak dia nggak ngasih semua rumusnya, takutnya gak cukup waktunya, jadi hanya ngasih rumus-rumus yang diperlukannya aja ya. Barisan geometri itu punya rasio ya, rasio itu kan UN dibagi UN min 1. Atau U2 dibagi U1, atau U5 bagi U4 gitu. Pokoknya suku dibagi suku sebelumnya itu rasio. Kalau rumus suku ke N atau UN, rumusnya AR pangkat N-1 atau UNARNI nginget-ngingetnya. Kalau SN adalah N per 2 dikali, salah ini aritmatika. Kalau geometri itu A dikali R pangkat N dikurangi 1/R-1. Ini bagi yang rasionya melebihi 1. Misalkan rasionya 2, 3 gitu ya. Nah, ada juga posisi 1 sama R-nya ditukar. Jadi 1 - R pangkat N per 1 - R. Ini untuk rasionya yang kurang dari 1. Nah, ini U2, kamu kan punya modal berarti AR ya, pangkat 1. Karena N-nya dikurangi 1. Ini 3. Nah, dari U3 tambah U5, berarti ini terurai menjadi AR kuadrat ditambah AR pangkat 4 sama dengan 90. Nah, ini kan si AR-nya 3 ya. Berarti kamu bisa mengeluarkan AR-nya gitu, ya kan? Jadi AR dalam kurung berarti R ditambah R kuadrat, R pangkat 3 gitu ya. Sama dengan 90. Nah, sampai sini aman dulu ya. AR-nya kan udah ada nih Syakira. AR-nya itu adalah 3. Berarti ini 3 dikali R tambah R pangkat 3 sama dengan 90. Selanjutnya gimana nih Syakira? Berarti R tambah R pangkat 3-nya 270 kan? Hati-hati. Pindah ruasnya jadi apa? Oh 3-nya iya, pindah ruas jadi apa? berarti 3. Belum. Oke, dari 90 bagi 3 ya? Iya. 30. Nah, R-nya ini sebenarnya mah kayaknya ini masih bisa ditebak-tebak gak sih saya kira? R-nya Hmm, berapa yang hasilnya kalau dimasukin 30? Kita coba-coba ya. Kayaknya oke. angkanya kecil gitu. Kalau coba-coba bisa kita pakai itu. 3 tambah 27, Kak. Oke, 30. mantap ya langsung ini mah karena angkanya kecil jadi mending kira-kira kalau ini. R-nya 3. Oke, kalau R-nya udah dapat 3, gimana lanjutannya? Cari S4, Kak. Oke, S4 berarti saya ngotakin dulu rumus. A-nya belum ya, Kak? Oke, berarti cari dulu apanya? A-nya, Kak. Oke, sip. Gimana caranya? Berarti
berarti ambil U2. Nah, betul. Jadi 3 sama dengan A Hmm. kali 3. Oke, A-nya berapa? 1. Oke, masuk ke rumus 4. S4. Berarti saya pakai yang atas atau bawah nih SR-nya? Atas, Kak. Kenapa? Karena rasionya lebih dari 1. Oke, betul. Rasionya 3 lebih dari satu pakai yang atas. Masukin langsung ya kita ke sini. A-nya berapa? 1. Hmm, R pangkat 3 berarti 9. enggak ah. R-nya 3. 3 pangkat 3. Oh ya, 26. 3 pangkat berapa? 3. S4 Ah, pertanyaannya. N-nya 4, ah nggak iya. dikurangi satu. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 1. 27 kali 3, 71. 81 kurang 1, Hmm. 80. Ini bawahnya 3 kurang satu ya? Ya, Kak. Tadi 3 pangkat 4 berapa? Tim 81, Kak. Nah, kurangi satu dapat berapa? 40. Nah, tuh, 80 dibagi duanya dari 3 kurangi satu ya. Nah, hasilnya 40, jawabannya C. Sip. Oh, ini dulu nih. Ke statistika ya, saya pengen kalian tahu ada statistika. Tadi kan statistikanya rata-rata gabungan ya. Terus kalian harus tahu perubahan nilai rata-rata, median, modus, dan jangkauan apabila setiap datanya diberikan treatment yang sama. Tadi kan udah belajar statistika ya. Nah, apabila statistika ini dikasih treatment yang sama, kalian harus tahu pengaruh terhadap 3M-nya, 3MT, median, modus, sama mean, dan terhadap jangkauan, pengaruhnya apa. Nah, ini dia soalnya. Oke, ada yang mau, kayak dikasih dulu deh clue-nya ya. Kalian bisa nyobain nih. Ada ulangan 50 siswa, diperoleh rata-ratanya 5 dan jangkauannya 70. Karena nilai rata-ratanya terlalu rendah, maka setiap nilai dikali 1,2 dan ditambah 8. Nilai baru yang diperoleh mempunyai, nah, kayak ini ngasih clue-nya gini. Kalau kamu ditanya 3M, 3M teh median, modus, dan mean. Maka dia itu selalu mengikutin instruksi yang diberikan terhadap setiap angkanya gitu. Kan setiap datanya. Jadi kalau datanya di treatment kali dia ngikut, di treatment pagi dia ngikut, di treatment tambah dia ngikut, di treatment kurang dia ngikut. Jadi operasi apapun nih yang diberikan terhadap setiap datanya, dia selalu ikutin gitu. Gak pilih-pilih lah. 3M ini juga berkolaborasi dengan kuartil, berkolaborasi juga dengan desil. Jadi sama aja gitu si 3M dengan kuartil dan desil. Tapi kalau jangkauan tuh yang data terbesar kurangi data terkecil ya, jangkauan tuh. Nah, dia hanya nurut pada perintah kali dan perintah bagi terhadap setiap datanya. Tapi kalau di perintah tambah sama kurang, dia gak ikutan. Nah, dari clue itu, coba mana jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau E? Jangkauan hanya nurut kali sama bagi. Jangkauannya itu 70 dan jangkauan awalnya tuh. Nah, kalau Nggak, setiap datanya dikali 1,5 dia nurut gak? Ngikut gak? ikut. Ngikut, karena kali. Pas ditambah 8 ngikut gak? Enggak. Nah, Enggak. berarti jangkauan barunya adalah tinggal jangkauan awal dikali 1,2. 70 kali 1,2 berapa nih, Dan? Oh, 70 kali 12, 7 kali 12 aja, Dan. 84. Nah, 8. berarti jawaban yang mungkin betul mana sama mana? Oh iya, yang A sama C. Nah, satu. BDE udah tereliminasi. Langkah kedua, kalau rata-rata awalnya itu adalah 55, rata-rata awalnya adalah 55, kemudian setiap datanya dikali 1,2, dia ngikut gak? Enggak. Ngikut.
Karena rata-rata itu masuk 3M. 3M itu kan mean modus Oh iya, median. oh iya ding, ya ikut. Ah, 1,2 ngikut, ditambah 8 ngikut gak? Ikut. Ngikut, karena dia amat tidak pilih-pilih. Nah, ngitungnya boleh 55 kali 12 per 10 aja kalau misalkan bingung. Kan Iya kak, satu satu koma koma dua dua tuh 12 per 10 ya. Nah, ini sama-sama bagi 5 nih. Ini berapa nih bagi 5? tiga dua 11 10 bagi 2, lima bagi lima 5. Bagi Oh 5, iya, 2. iya. Nah, 12 bagi 2 kan bisa ya jadi 6. Hmm, 6 kali 11 berapa? 66 ditambah Tambah 8. 8. Oh gitu. 74. tujuh Itu empat jawabannya yang mana? Yang A. Nah, gitu. Bisa ya? Semua aman soal nomor ini? Aman kak, makasih kak. Oke, sama-sama. Oke, kita cari soal. Oke, berikutnya yang ada kisi-kisi. Nah, ini tentang fungsi kuadrat ya. Ada fungsi kuadrat, ada persamaan kuadratnya juga ada di kisi-kisi itu. Fungsi juga ada. Kalau fungsi memang tadi kita udah coba ya. Nanti kalau ada lagi soal fungsi kita coba lagi. Oke, ada fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini kan ada tipot sumbu X-nya, tipot sumbu Y. Clue-nya tuh di sana. Tipot sumbu X tuh di saat apa? Jadi kalau ada fungsi kuadrat bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau kamu mau nyari tipot sumbu X, berarti kamu ganti Y-nya dengan nol, gitu kan ya? Nah, kalau kamu mau nyari tipot sumbu Y, kamu ganti X-nya dengan nol. Oke. Kemudian ada yang disebut sumbu simetri atau titik ekstrimnya. Sumbu simetri. Kita ini teh kenapa ngelot ya di saya? Di kalian ini banget gak? Apa namanya tuh? Tulisan Kak Herdi delay banget gak? Atau masih wajar, tidak terlalu delay? Nah, ada yang disebut titik ekstrim. Titik ekstrim itu ini titik puncak nih, yang kayak gini. Nah, ini nih di sini. Ini kan XP, YP ya. XP-nya ini YP-nya itu titik ekstrim. Nah, si XP ini disebutnya teh sumbu simetri. Nah, XP itu sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Nah, kalau YP-nya adalah nilai. Sambil nge-review ya, nge-review materi ini kalian. Sebenarnya walaupun tidak muncul di soal ini, ininya, tapi supaya sambil ingat. Ini rumusnya D per min 4A. Nah, si D-nya ingat-ingat lagi. D itu apa? Diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4 AC. Nah, si kurva tuh kan suka ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah ya, kayak gini. Nah, dari mana sih kita tahu kapan dia terbuka ke atas atau ke bawah? Lihat A-nya. A itu koefisien X kuadrat. Kalau A-nya positif, dia kurvanya senyum terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, dia cemberut, kurvanya terbuka ke bawah. Oke, pernyataan pertama nih. Pernyataan pertama, grafik fungsinya terbuka ke atas, benar atau salah? Tulis di kolom chat box secara japri. Jesslyn, Shakira, betul, jawabannya Jesslyn, Shakira, Peta, oke. Aries, Danu, betul semua jawabannya nih. Oke, salah. Kenapa? Karena di sini lihat A-nya itu nanti kalau udah dimasukin jadi min 2x kuadrat gitu ya. Kalau udah dirapihin nih di kurvanya Y sama dengan min 2x kuadrat min 12x min 10. Berarti A-nya negatif. Berarti kalau negatif dia terbukanya ke bawah. Berarti pernyataan ini salah. Oke. Yang kedua, grafik fungsi ini memotong garis Y sama dengan 5. Nah, kalau kamu mau nyari titik potong sumbu X, tadi kata saya apa?
kalau mau nyari titik potong sumbu X. Nah, sebenarnya kalau kamu pengen cepat ya kalau nyari titik potong sumbu Y, berarti kamu ganti X-nya dengan berapa? Nah, ini udah diganti. Titik potong sumbu Y, X-nya ganti 0. Bener atau salah? Kalian jangan kekecoh ya, ini salah. Kenapa? Kamu jangan lihat yang bawah, tapi yang sudah dirapikan min 2x kuadrat, min 12x, min 10. Ini udah kelihatan kalau x-nya 0, y-nya tuh dapatnya min 10. Berarti pernyataan ini salah. Oke. Berikutnya, grafik fungsi y tidak melalui kuadran 1. Nah, sebenarnya ketika jadi kalau misalkan kalian tahu dia melalui kuadran 1 atau enggak, kalian bisa lihat diskriminannya atau titik puncaknya, terserah mau dilihat dari apanya. Kenapa harus lihat itu? Pertama, kalian tadi udah punya clue bahwa dia terbuka ke bawah. Kemudian memotong sumbu y-nya di mana? Memotong sumbu y-nya itu di negatif 10. Nah, kemungkinannya itu kan si kurvanya itu bisa saja dia itu memotong sumbu. Misalkan gini, memotong melalui titik ini tapi melalui gini. Tah, bisa gini. Atau bisa aja yang warna ungu nih, dia nggak nyampe ke atas gitu. Nah, bisa aja gini kan. Jadi bisa melalui kuadran 1, bisa tidak. Berarti kamu bisa cek dari diskriminan. Kenapa bisa cek dari diskriminan? Karena fungsi diskriminan itu kan mengetahui tipot sumbu X-nya juga bisa. Jadi kayak sambil nerangin fungsi diskriminan ya. Nah, diskriminan rumusnya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, fungsi diskriminan itu kalau di persamaan kuadrat mah menentukan jenis akar. Ada yang D-nya lebih dari sama dengan 0, ada yang D-nya kurang dari 0. Kalau di persamaan kuadrat ini tuh nanti jenis akarnya punya dua akaril. Nah terbagi lagi dua akarilnya tuh ada yang kembar, ada yang berbeda duanya tuh. Akar tuh yang X1, X2 yang kamu suka dapat dari pemfaktoran. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, dia punya dua akarnya berbeda. Kalau D sama dengan 0, dua akar kembar. Ini masih di persamaan kuadrat ya, belum di fungsi. Kalau D kurang dari 0, mah tidak punya akar real. Nah, sekarang kita alihkan ke fungsi ya. Nah, kalau di fungsi mah, dia memotong di dua titik berbeda artinya kalau dua akar yang berbeda. Berarti dua titiknya berbeda memotongnya. Nah, kayak gini. Kalau kembar, berarti kurvanya menyinggung kayak gini. Bisa gini, bisa gini. Karena dia dua akarnya kembar, titik potong sumbu X-nya. Kalau dia tidak punya akar real, dia ngambang. Tidak menyinggung sumbu X gitu. Nah, sehingga ketika kalian cek diskriminannya bisa ngejawab soal tadi. Gitu. Nah, coba kita cek ya. Paham ya ini? D-nya positif berarti memotong sumbu X di dua titik. Kalau sama dengan 0, diskriminannya dia menyinggung. Kalau kurang dari 0, dia tidak menyinggung sumbu X. Nah, kita cek ya diskriminan dari soal ini. Dari sini ya A, B, C-nya. A-nya min 2, B-nya min 12, C-nya min 10. Berarti diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti min 12 kuadrat. Min 4 kali A-nya berapa? A-nya min 2, C-nya min 10, min 12 kuadrat 144, min kali min, jadi min ya. 4 kali 2, 8 kali 10, 80. Berarti ini positif hasilnya, ya kan? 64, lebih dari 0. Kalau positif, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke? Nah, tapi jangan langsung kamu menjawab bahwa dia masuk kuadran 1. Kenapa? Karena bisa saja kurvanya itu kondisi yang kedua nih. Saya bikin satu kurva lagi yang memungkinkan. Gimana kalau kurvanya tuh dia memotong sumbu X di dua titik berbeda sama melalui negatif 10. Y-nya 0, negatif 10. Oke, jadi belum tentu benar ya jawaban kalian ya. Jawaban kalian belum tentu benar karena bisa saja kayak gitu. Nah, caranya kamu bisa cek pakai B-nya. Jadi B itu bisa ngecek dia kurvanya yang mana. Caranya gini, kalau di yang hijau, B, simpen 0. Kamu bayangkan hijau itu adalah kawat kaku. Terus ini 0, min 10 porosnya.
Nah, kalau kawat kaku ini dilepas dengan porosnya itu di 0,-10, maka dia akan berat ke kiri kan? Karena lebih banyak kiri kurvanya. Jadi B kurang dari 0 posisinya. Oke? Tapi kalau yang biru, simpen B di sini, simpen 0 di sini, kawatnya lebih berat ke kanan. Jadi dia jadi gini. B lebih dari 0. Kalau kita lihat nilai B dari soal ini, yang mana yang betul? Nah, coba lihat B-nya. Jawaban mana yang sesuai berarti? Benar atau salah? Tulis di kolom chat box. Raifa, oke. Arisa, betul Arisa. Arisa belum menjawab tapi ngejawab kurvanya. Ferry, berarti jawaban terakhirnya. Hati-hati Ferry. Aries. Kalian awas hati-hati. Jadi yang benar warna hijau. Kenapa? Itu B-nya -12. -12 kurang dari 0. Berarti yang warna hijau yang benar bukan yang warna biru. Sedangkan kuadran itu pembagiannya berarti kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di bawah, kuadran 3 ini, kuadran 4 di sini. Berarti dia tidak melalui kuadran 1, ya kan? Jadi jawabannya salah. Benar. Tuh, hampir kekecoh. Jawabannya benar. Karena kan grafik fungsi fx tidak melalui kuadran 1. Benar kan? Tidak melalui kuadran 1. Jadi jawabannya B gitu. Sip. Gimana? Ada yang mau bertanya? Kenapa benar? Karena memang pernyataannya tidak melalui kuadran 1. Lumayan ya ini mah kayak sebenarnya konsepnya mah gampang, ngerjainnya juga bisa cepat kalau kaliannya tahu fungsi A B C D di dalam penentuan grafik. Sekarang udah paham ya, D itu melihat kurva itu memotong sumbu X atau tidak. Jadi ada yang tidak memotong sumbu X, ada yang menyinggung, ada yang memotong dua titik, itu fungsi D. Fungsi A mah terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Kalau fungsi B itu bisa lihatnya dari berat kemana, ke kanan, ke kiri gitu. Nanti teh kalau berat ke kiri berarti kayak kayak si kayak gini nih. Kalau berat ke kiri itu berarti si hijau teh si kawat. Kamu lepaskan. Tas si kawatnya kan jadi gini nih. Iya gak? Karena berat ke kiri. Nah, makanya bentuknya mirip dengan kurang dari gitu. Nah, sedangkan kawat biru, kalau kamu lepaskan kan dia jadi gini nih si kawat biru tuh. Jadi bakal gini kan karena berat ke kanan. Jadi dia bentuknya mirip dengan apa? Lebih dari gitu. Jadi kayak kayak cocologi gitu. Nah, kalau C satu lagi ya, fungsi C itu titik potong sumbu Y. Kalau C itu. Jadi kalau C-nya, jadi satu lagi lah ya, biar kalian komplit. Kalau fungsi C mah, dia lihatnya di sini nih. Nah, memotong sumbu Y di positif, di 0,0 atau di negatif. Kalau C-nya lebih dari 0, dia memotong sumbu Y di positif. Kalau sama dengan 0, di 0,0 memotong sumbu Y-nya. Jadi yang dilihat tipot sumbu Y. Kalau di negatif ya berarti C-nya kurang dari 0 gitu. Mungkin cukupkan sekian ya, takutnya kalian terlalu kemalaman juga. Ini juga udah kelebihan nih, 9 sampai 10 menit. Mohon maaf ya, kelebihan karena tadi nanggung untuk soal terakhir harus supaya kaliannya tahu sampai keseluruhan karena ini agak umum kan di kisi-kisinya tuh, takutnya yang keluarnya justru hubungan antara ABCD dengan grafik fungsi kuadrat gitu. Terus takutnya titik ekstrim yang ditanya X, Y, P kayak gitu ya. Makanya tadi kayak dia agak banyak dibahas ke bawahnya. Oke, makasih banyak ya untuk kalian semua. Kayak dicukupkan sekian untuk pembahasan kali ini. Mungkin ada yang disampaikan dulu gak ya dari admin SSC-nya? Atau langsung diakhiri? Oke, terima kasih banyak katanya yang sudah bergabung hari ini dari tim SSC-nya. Kardi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bisa berinteraksi di malam hari ini dan bisa bantuin Kak Herdi tuh. Jadi nanti tidak terlalu kecepatan Kak Herdi ngebahasnya karena ditemenin oleh kalian langsung gitu. Jadi makasih banyak ya, makasih untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti kalian TKA-nya dilancarkan dan memperoleh hasil sesuai harapan kalian. Salam kenal untuk malam hari ini karena kita baru bertemu, tapi Kak Herdi merasa sudah lama nih kenal kalian karena interaksi kaliannya enak banget dan pada cepat. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.